Yang saya tahu mata kuliah computing adalah mata kuliah semester 5. Dan yang saya tahu juga, kalau kalian punya sebenarnya mahasiswa Undira itu punya kesempatan banyak. Banyak sekali kalian tuh buat punya daya saing sebelum lulus gitu ya. Saya nggak bilang daya saing setelah kalian lulus ngapain, kalau lulus mah ngapain daya saing lagi. Kalau lulus mah urusan masing-masing kan. Terus saya nggak punya tanggung jawab lagi sekali. Kampus nggak punya tanggung jawab lagi sekali. Kenapa saya bilang daya saing sebelum kalian lulus? Jadi ini opening dulu dari saya sebelum saya ngomongin materi. Manfaatin kesempatan. Saya udah berkuar-kuar di, misalkan tahu aja, saya udah berkuar-kuar soal Google Cloud Computing itu sejak tahun 2022. Saya kenal Google Cloud Computing bukan di Undira ya. Saya yang bawa Google Cloud Computing ke Undira. Saya kontak personnya Google di Indonesia. Saya instruktur resminya Google di Indonesia. Dan saya bawa Google Cloud Computing ke Undira. Saya udah nawarin ke sejumlah kampus. Ya Undira akhirnya ngambil. Yang lainnya nggak ada yang berani. Kenapa? Karena buat supaya masuk ke dalam kampus, syaratnya sejumlah dosen harus lulus dulu. Itu. Jadi kalian beruntung lah. Undira sejumlah dosen ditaranya Pak Giri, Budianing itu orang-orang yang ada sejumlah dosen lain tuh yang kalau Pak Giri mah nggak usah ditanya lah. Kalau Pak Giri ya, Pak Giri Purnama, CS saya itu mah orangnya nggak usah diajarin juga selesai, selesai duluan itu. Nah, kalian punya kesempatan bisa punya daya saing sebelum kalian lulus. Saya akan mengingatkan lagi pada kalian, kalau kalian lulus kuliah hanya buat jadi sarjana komputer, hanya buat dapat gelar sarjana komputer, walaupun target nanti buat menaikkan karir, pertama saya, itu bullshit semua itu. Oh bullshit ya, bullshit kan nanti tai kebo kan, nggak usah, jangan mikir ke sana. Gelar sarjana itu berlaku di pekerjaan di Indonesia, tapi di dunia secara uh, global, mau perusahaannya di dalam negeri ataupun di luar Indonesia, yang dibutuhkan adalah yang dicari adalah kompetensi. Ya maaf ya, sekarang gelar sarjana itu bisa diobral. Kalian kuliah tiap minggu kalian melakukan pertemuan. Kalian satu aja. Di luar sana banyak gitu. Cukup kuliah 2 kali pertemuan udah langsung 1 semester. Lalu pertawarin gitu, ngajar. Oh, udah saya ngisi, begitu kaget saya ngajar loh. Ini 4 pertemuan, seriusan, seriusan aja. Sekali ngajar tuh langsung sama dengan apa 4 pertemuan, 2 kali ngajar langsung UTS. Saya langsung stop, nggak berani saya. Kenapa saya nggak mau, ngeri. Itu sama aja saya ngajarin musim anak orang. Outputnya nggak ada, bohong banget. 1 pertemuan 2 jam itu senilai dengan 4 kali pertemuan, itu bohongnya luar biasa. Itu korupsinya luar biasa itu. Sementara kalian kuliah tiap minggu kalian datang. Entah itu kuliah offline, entah itu kuliah online, entah itu e-learning, whatever it is. Tapi kalian kuliah, kalian mengerjakan tugas. Kalian punya nilai tambah 3 kali daripada orang yang kuliahnya cuma 2 3 kali pertemuan itu satu semester. Bohong banget itu. Tapi saya juga kepengen buat saya sendiri gini, saya selalu kepengen siapapun yang jadi siswa-siswa saya. Target saya mas sederhana. Kalau kalian mau tahu target saya bukan minta kalian lulus. Kalau kalian mau tahu target pribadi saya, ambisi pribadi saya, target pribadi saya adalah kalian harus lebih berhasil daripada saya. Tapi saya juga nggak bisa memaksakan target saya pada mahasiswa-mahasiswa saya, nggak bakal. Bisa-bisa kalian seminggu masuk rumah sakit, tipes semua nanti, pasang infus ke kampus, saya nggak mau. Akhirnya targetnya ya saya turunkan. Setidaknya kalian punya potensi untuk lebih baik daripada saya. Itu, itu target saya. Kalau dulu saya belajar sekian tahun sendirian, ingat belajar sendiri itu sebenarnya nggak bagus karena bisa-bisa gurunya setan. Saya belajar sendiri, cari mentor di internet. Cari mentor aja itu nggak gampang. Ya kan? Nah, saya kepengen kalian manfaatin kesempatan sekali selama kuliah ini. Belum terlambat.
Kalian kuliah bukan supaya pintar skill technical, ingat itu saya sampaikan, bukan. Saya nggak tahu apakah di antara kalian apakah semuanya minat di cloud computing, saya nggak yakin. Apakah kalian semuanya minat di jaringan, saya nggak tahu juga. Kenapa kalian berjaringan? Mungkin karena kalian pikir supaya kalian terhindar dari bahasa program, wajar. Tiap orang beda-beda. Dan saya nggak mau pernah memaksakan mahasiswa saya harus jadi programmer. Anak komputer harus jadi programmer. Ya, kalau dia mau dia silakan. Dia mau jadi hacker ya silakan. Dia mau jadi orang jaringan ya silakan. Tapi perkuliahan diikutin. Karena perkuliahan itu pada dasarnya bukan skill technical, tapi cara berpikir kalian akan dibentuk mindsetnya. Itu pesan saya buat kalian. Saya bisa bilang begini bukan saya banyak ngomong, bukan saya ngebacot, saya enak, saya enak pantat gitu ya. Nggak ada. Orang kentut kan senang pantatnya kan itu kentut aja ya. Saya sudah ngalamin. Saya udah ngalamin namanya belajar sendiri, cari literasi, belajar memahami sendiri. Jadi dulu nggak ada istilah nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak peduli nggak bisa bahasa Inggris, saya belajar. Nggak ngerti, saya cari tahu. Nggak ada istilah kata saya nggak tahu, nggak bisa, apalagi nggak mau, itu nggak ada di kepala saya, itu nggak ada. Yang saya tahu cuma satu, kalau saya mau bisa, Tuhan pasti akan membukakan tunjukkan jalannya, selesai udah. Dan saya percaya apapun yang saya pelajarin hari ini pasti akan bermanfaat di kemudian hari, itu yang saya tahu. Apapun ilmu yang saya pelajari selama itu niatnya adalah untuk kebaikan buat manusia, jadi bukan buat, lagi saya belajar bukan buat diri saya pribadi, saya nggak pernah bikin buat diri saya sendiri. Sejauh ini alhamdulillah itu. Tapi lah saya percaya, saya nggak peduli dari mana datangnya rezeki saya. Saya percaya kalau saya belajar benar, maka rezeki saya itu benar-benar sudah dijamin. Nggak perlu ngapa-ngapain, duitnya ada. Believe it or not, saya baru belajar bahasa apa, belajar pemrograman, kayak nyampe 6 bulan udah dapat orderan. Ada aja orang yang mau bayarin saya bikin aplikasi. Ada aja orang yang mau minta saya baru belajar bikin server, ada aja orang yang mau bisa pasangin server gak? Bisa, saya bilang. Kan nggak ada orang udah keburu ketakutan doang. Padahal pekerjaannya nggak sesuai itu juga. Nah dari situlah saya percaya rezeki itu nggak usah dipusingin, datang sendiri, nggak usah khawatir. Modalnya cuma satu, yakin. Ya, apapun agama kalian sih nggak penting buat saya itu. Keyakinan itu lebih penting buat saya. Karena maaf ya, saya seorang muslim, saya bisa bilang banyak orang agamanya, maaf, entah bukan saya ngomongin agama, nggak, bukan saya sarok, enggak. Saya tidak mengkritik siapa-siapa. Saya mengintrospeksi apa yang terjadi pada di umat beragama di Indonesia. Mayoritas agama Islam, agamanya Islam. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhannya sama? Gitu. Karena agama beda dengan keyakinan. Ya, kalau kalian berdoa, kalian nggak yakin mah percuma, nggak usah berdoa kalau saya bilang. Niatnya harus kuat. Ngapain niat kita itu nggak lama-lama. 1 detik, 3 detik, itu niatnya. Yakin nggak? Udah. Kalau yakin, udah maju jalan. Kalau nggak yakin, ya udah mati di tempat terus gitu kan. Itu kan cuma satu. Cuman kalau bilang pilihan nggak ada. Kalian belajar itu kuliah cuma ada 2 hal. Maju jalan atau mati di tempat. Udah, saya kasih tahu aja. Kalian tanya dimanapun, jawabannya pasti iya, emang seperti itu. Kalau kalian nggak maju, ya kalian mati di tempat. Dan saya percaya kalian mahasiswa, saya nggak tahu kalian pernah diomongin apa enggak, tapi dulu saya sudah lama sekali meninggalkan bangku S1, dan itu saya tuh nyesal banget. Makanya saya ketika saya, kenapa saya nyesel ya? Karena begitu lulus nggak ada yang lagi yang mentoring saya, nggak ada. Saya farmasi, profesi saya pendidikan sekolah berikutnya lagi apoteker, berikutnya saya belajar IT, nggak ada guru, nggak ada mentor, nggak ada dosen. Mindset saya itu sudah dibentuk dengan sendirinya gitu kan. Mindset di farmasi itu yang saya pakai, kedisiplinannya, keteraturannya, ketelitiannya, mengikuti prosedur, follow the instruction, itu yang saya pakai.
dan itu yang bikin saya survive. Dan hal-hal itu saya compile, saya bersihkan dari hal-hal yang nggak pentingnya. Saya bikin coba cari esensinya itu, dan itu yang saya sampaikan pada kalian. Biar kalian nggak usah belajar 5 tahun, 10 tahun, nggak usah. Saya bisa bilang belajar Linux aja 1 bulan aja, nggak nyampe 1 bulan juga sebenarnya bisa. Belajar Linux seminggu selesai, gampang Linux itu. Linux basic ya. Ya sampai bikin, kalau dibilang belajar Linux berapa lama Pak? Seminggu ya, seminggu tapi tiap hari. Kalian bisa lah itu bikin shell gitu kan. Bikin service pakai shell. Ya kalau mau iseng ya jadi aja backdoor gitu kan. Saya lu ngajarin mas apa tim saya di kampus informasi, saya ajarin itu bikin bikin backdoor tapi pakai shell gitu kan. Bukan buat jahat enggak. Biasa kalau main security kan yang pertama dibikin kan pintu keluar dulu sebelum kalau berani masuk ya harus bisa keluar kan. Jadi sebelum masuk, sebelum ngapa-ngapain ya bikin pintu keluar dulu gitu. Sama naruh CCTV tanda kutip. Jadi walaupun dari luar juga pasti bisa dipantau. Itu belajar kayak itu berapa lama? Sebentar gitu. Kalau kalian kuat seminggu tiap hari nggak apa-apa. Kalau nggak ya sebulan, seminggu 3 kali pasti bisa. Nah, kembali itu. Saya kepengen kalian menyelesaikan program GCCF ini sebelum target. Kalau saya punya target, ini target adalah sebelum kalian puas. Jadi di GCCF ini sendiri, ntar saya buka ini ya, saya buka computingnya. Itu ada 8 badges. Ada 8 badges yang kalian harus selesaikan sampai nanti terakhir kalian akan dapat certified dari Google. Sekarang suruh mengisi tanggal lahir ini. Wah, awet muda saya kalau tanggal lahir gimana. Oke, saya akan share screen ya. Pak, izin nanya Pak, mohon maaf. Iya. Jadinya yang pet yang kita learn itu yang Google Cloud Computing Foundation Certificate ya Pak ya? Iya, ya Yang yang itu. sertifikat itu kan? Oke. Ya. Ini yang kalian kerjakan itu ini Google Computing Certificate. Jadi kalau udah selesai ntar backgroundnya jadi hijau. Ini saya masih ada beberapa belum selesai karena waktunya udah time out, bukan waktunya time out, udah selesai semua. Ini udah basi. Ini belum kepegang. Ini cyber security semua ini. Ini cyber security semua ini sebenarnya udah bukan apa-apa, agak musim kenapa karena sudah selesai itunya, sudah selesai profesional cyber security sertifikatnya. Jadinya mau ngambil lagi juga rasanya kayak kerja 2 kali, ya udah skip aja. Nah ini target kalian adalah kan mengerjakan ini dulu. Ini Google Cloud Computing Foundation Certificate. Ini target kalian di sini. Setelah kalian dari sini, kalian melaju ke sini. Urutannya ya. Jangan nyasar. Urutannya ke sini dulu. Cloud Engineering dulu. Cloud Engineer Learning Path. Inilah. Ini ada sertifikat namanya Associate Cloud Engineering. ACE. Gitu. Ini target kalian sebenarnya adalah kalian mendapatkan voucher di sini. Targetnya adalah sebelum kalian lulus, harapannya kalian bisa mengambil voucher ini. Selesaikan. Nah, kalau dari sini, kalian baru bisa masuk ke Cloud Architect. Nah, Cloud Architect, kalau ini kan associate, kalau ini profesional. Jadi kalau dari sini langsung ke sini, pertama saya, kalian bakal babak belur. Ini benar dasar dari Cloud Computing Foundation, kalian ke Cloud Engineering, habis dari situ ke Cloud Architect. Nah, dari Cloud Architect, kalau kalian mau, Pak, saya mau nerusin ke developer, ya bisa ke developer, tapi Cloud Architect dulu. Karena semuanya akan menyangkut dengan arsitek. Mau masuk ke ini APIG, ini yang kerjaannya main API gitu kan, nggak masalah, dia kalau nyambung juga sama ini data engineer.
dan seterusnya gitu. Kalau ini bebas nih, ini Cloud Digital Leader ini bebas, ini nggak apa, ini nggak ada tautannya kemana-mana, ini umum aja kok materinya, gampang ya. Ini Cloud Developer, ini ada DevOps, kalian bisa belajar, ini ada Site Reliability Engineer, ini saya pernah bilang itu, saya lupa, ini istilahnya itu dia, Site Reliability Engineer. Ini kerjaannya bisa cenderung non technical, jadi kalian nggak perlu pintar-pintar technical, nggak bisa, dan ini gajinya gede nih. Cuman satu masalahnya, masalah cuma satu, apa itu? Hanya perusahaan besar yang pakai ini. Jadi artinya siapapun yang punya sertifikat ini, SRE, punya kemampuan SRE ini, ya sudah dipastikan kalau kerja itu gajinya nggak kira-kira gitu. Karena ya hanya perusahaan besar yang mau pakai gini. Perusahaan yang sudah ngerti betapa butuhnya mereka akan site reliability engineer. Kalau ini kan bebas nih, kalau mau belajar Google Workspace, ini kalau mau belajar Gen AI gitu kan, ini belajar Vertex ini mah bebas nih. Tapi ini apa, kalau saran saya nanti skip aja dulu. Nah, di sini saya kasih bocoran aja. Kalian belajar di sini, latihannya nanti mungkin saya akan ngasih tugas dari sini. Ambil labnya dari sini. Materi buat ujian saya akan ambil dari sini. Materi ujian itu dalam artian sebenarnya bukan ujian sih, saya pernah bilang gitu kan. Selama kalian mengerjakan draft eh, apa case study, case based learning kalian, selama kalian mempelajari mengerjakan case based study kalian tidak perlu mengerjakan UAS gitu kan, ataupun UTS. Tapi kalau nilainya nggak ada di situ, saya akan keluarin dari sini. Labnya kalian kerjakan dari sini. Tapi intinya kalian pekerjakan fokus di sini. Nah, lihat yang ini ada 8 pages. Dan terakhir kalian akan dapat reward berupa sertifikat dari Google. Nah, ini kan kursus nih. 1, 2, 3, 4. Targetnya 4 pertama adalah sebelum UTS. Kenapa sebelum UTS? Karena ini basic semua di sini. Mulai dari fundamental, infrastructure, networking, dan security, kemudian pengenalan data, machine learning, pengenalan AI. Nah, kemudian baru berikutnya ada yang namanya skill badges. Nah, ini skill badges, kalau kalian lihat, di sini nggak ada lagi intro, semuanya lab. Dan tiap lab ini, ujungnya adalah challenge lab. Lihat di sini, challenge lab. Nah, ini. Dan kalau sudah selesai, kalian akan dapat badges-nya ini. Jadi, kalau dibilang badges-nya ini Pak, buat apaan? Pertanyaan mas saya. Badges di sini, badges di Google, itu kalau di Alibaba itu namanya itu Apsara Coder Certificate. Kalau di Cisco, mereka punya badges juga. Sekarang banyak kan modelnya konsepnya bukannya sertifikat, tapi badges gitu. Badge kayak gitu. Ini orang tahu, siapapun misalnya kamu mendapatkan ini setelah mengerjakan implement load balancing on compute engine. Artinya kalian bisa mampu menguasai melakukan misalnya membuat virtual machine, tahu cara menggunakan cloud cell dan di cloud, kalian tahu membuat melakukan setup jaringan dan load balancer. Ini nggak semua orang ngerti ya. Dan kalian berhasil menyelesaikan tantangan ini semua. Yang challenge lab ini adalah kalian nggak perlu belajar, nggak perlu pusing-pusing. Ini ada di sini semua. Kalau kalian mengerjakan 1, 2, 3 itu di sini, ini kayak apa? Intinya solusinya ada di tiap-tiap tab sebelumnya, kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanya Pak, Ya. terkait yang buat record itu gimana Pak ya? Ngerjain challenge terus record gitu. Gimana Pak? Nah, jadi gini, misalnya ini ada lab ya, contoh lab yang ini nih. Buka satu lab ini, lab course ini kan. Lab course. Nah, ini yang kalian kerjakan kan hanya yang labnya aja. Misalnya sini ada lab nih, 2 lab, 4 lab. Jadi satu modul ini ada 6 lab. Contoh, misalnya ini ada labnya. Nih,
Paling ini nggak usah. Tour Google Cloud Hands on Club ini nggak usah dikerjakan. Contoh kalau misalnya mengerjakan ini kan, kalian masuk nih, labnya sini. Nah ini ada kredit di sini. Nah, itulah kenapa kalian sudah harus mengklaim kredit kalian dengan lewat prosedur yang sudah saya sampaikan di Google Chat. Sampai di sini sebentar sebelum saya terusin. Ada yang belum klaim kredit belum? Karena saya nggak bisa nyediain lagi loh ya. Ada yang belum ambil kreditnya belum? Apa udah semua? Halo, udah semua nih? Rudin Udah kayaknya. semua kayaknya Pak. Udah ya. Soalnya saya nggak bisa nyediain lagi nih. Kalau kalian mau itu ya berarti ya kalian harus cari sendiri. Nanti saya kasih clue-nya aja kalau mau nyari sendiri. Tapi kalau jatah kalian, misalnya jatah kalian karena kalian di onboarding lewat kampus, kalian dapat jatah 309 kredit totalnya. Selama 6 bulan, nah, enaknya itu selama 6 bulan, selama 1 semester. Ya ini sih itu mah lebih dari cukup untuk satu GCCF sebenarnya. Bisa sampai kemana-mana itu. Sampai cloud engineering nggak cukup sih sebenarnya. Nah, contoh, kalian misalnya mengerjakan ini, maaf saya nggak bisa klik ya. Jadi sebelumnya, setelah kalian klik lab gini, jadi sebelum mulai, kalian kan bisa pakai screen recording. Kelihatan nggak screen recording saya nanti? Kelihatan ya? Kelihatan nggak tampilan screen recording? Nggak ada, Pak. Nah, kelihatan ya? Saya lagi bikin coba screen recording pakai ini, pakai FN screenshot ini. Screen recordingnya nggak perlu pakai suara kan, Pak? Nggak usah pakai suara. Jadi kalian misalnya, saya nggak bisa ngeliat juga sih ya, gimana ya. Jadi, coba saya pindahin dulu. Tapi nggak tahu tampilannya muncul nggak nih. Oh, nggak bisa ternyata. Masih satu browser nggak mau. Jadi kalian bisa screen recordingnya terserah mau pakai apa, nggak usah berat-berat, nggak usah aneh-aneh. Kalau kalian pakai, saya nggak tahu kalau Windows ya, terus saya nggak ngerti kalau pakai Windows, tapi mestinya sih mirip-mirip sama kayak pakai Linux gitu ya, karena saya pakainya Linux. Eh, itu ada fitur buat screen recording. Kalian bisa pakai apa namanya? Bisa pakai model ada screen capture tuh. Nah, screen capture itu bisa kalian pakai, pilih aja mode screen recording gitu kan. Jadi yang di recording itu video. Ya, bentar, saya capture aja, salah nggak? Iya, mengcapture dirinya sendiri nggak mau. Nice, nggak bisa. Saya mau capture tarikan kotaknya aja nggak bisa. Intinya kalian selama pas lagi, jadi kalian mulai screen recording, di situ ada foto kalian. Ini, misalnya foto kalian, profil kalian di sini. Jadi mulai dari klik lab, kalian mengerjakan, dan pastikan skornya 100 gitu kan. Ada yang skor sampai 100 dari 100, ada yang 60 dari 60. Pokoknya sampai pastikan ini sudah selesai, baru kalian end lab. Setelah end lab, baru kalian tutup recordingnya. Dan kemudian recordingnya taruh di YouTube kalian, channel YouTube kalian sendiri. Instruksinya ada di kulon, saya nggak perlu jelasin lagi. Jadi jangan tanya Pak, kenapa mesti ada nama mata kuliahnya, kenapa ada nama bapak di situ. Kalau dibilang saya nyari kredit, salah, saya nggak nyari kredit. Saya nggak butuh apa, bukannya nggak ini, enggak. Saya nggak butuh kredit dari sosmednya YouTube, enggak. Google yang nyari saya kok. Saya mah nggak butuh itu. Justru karena kalau kalian pakai YouTube kalian, contohnya saya akan buka YouTube. Saya channelnya beda soalnya ya. Uh,
ini ini contoh, kalau kalian mau cari apa, jadi gambarannya seperti ini. Ini video video yang udah saya taruh di YouTube. Ini saya pakai akun saya yang lain. Ini foto anak-anak saya dulu, foto belasan tahun yang lalu, masih kecil. Nah, jadi kalian bisa bikin channel kalian, namanya terserah, pakai foto kalian lah, foto ganteng kalian lah gitu kan. Terus pastikan taruh di sini public profile kalian. Kenapa? Ini bakalan dilihat sama Google. Sebenarnya saya minta kalian taruh di YouTube itu bukan buat saya, tapi buat kalian. Kenapa? YouTube punyanya Google. Kalian labnya pakai labnya Google, yang modalin Google. Kalian taruh public profile kalian di sini. Sama Google otomatis itu dulu yang bakalan diindeks. Kayak gitu kan. Ini udah kelamaan tuh. Videonya bukan sebenarnya lebih dari 50 video, lebih ada 100 lebih ini. Cuma belum diupload, belum dipublish aja. Nah, kalau di sini kan saya taruh contoh, misalnya ini ada contekan nih, kalau mau nyari contekan mengerjakan labnya gitu kan. Nah, ini cara bikin videonya nih. Nih, saya ulang nih cara mengerjakannya, lihat ya. Jadi kalau kalian buka start, yang klik pertama bukannya username, tapi lihat yang diklik pertama adalah passwordnya dulu. Habis password baru klik konsolnya. Karena berikutnya, nah, username-nya akan langsung masuk otomatis. Jadi kalian nggak usah bolak-balik kerja gitu. Is next. Ini mungkin agak membosankan ya. Tapi kalau buat belajar nggak masalah. Tapi kalau udah biasa, pertama saya, kalian akan bypass ini, kalian akan semua trik-triknya sendiri nantinya itu. Saya kenapa nggak akan ngajarin triknya sama kalian di sini? Karena ini buat pembelajaran. Kalau udah terbiasa, ya bypass aja ini. Bisa bisa lebih cepat kerjainnya. 50 sampai 28 menit kayak begini, nggak penting ini. Kalau bisa mengerjakan gini paling 10 menit udah selesai gitu kan. Nah ini juga nih, kan ini mengakses ke SSH. Nah ini jangan salah nih. Contoh, misalnya ada seperti ini. Klik SSH kan. Kalian pastikan ketika SSH-nya ini, secure shell-nya ini, kalian jadi perhatikan instruksinya. Kalau misalnya dikerjakan di Cloud Shell, berarti di Cloud Shell. Kalau dikerjakan di SSH server, ya itu tampilannya beda lagi. Dia akan pakai SSH in browser gitu kan. Kalau nanti lah mungkin setelah, saya nggak tahu, mungkin nunggu saya offline lagi ya. Oke, kalian kerjakan aja dulu. Mungkin setelah UTS saya akan kasih tahu supaya kalian nggak usah buka dua jendela kayak gini. Oke, ini kan dua jendela kan. Ini jendela labnya, ini jendela SSH browser. Nanti setelah UTS saya akan kasih tahu kalian bisa bypass ini semua. Biar bisa apa? Biar lebih cepat kerjaannya. Jadinya nggak usah banyak resource, nggak usah banyak konsentrasi yang terbuang kayak gitu. Dan kalau udah selesai 100% kalian klik submit. Nah, itu. Nah, itu videonya. Kemudian videonya kalian taruh ada keterangan kalau di sini, di mana, di tata tertib ini. Kenapa saya sarankan video tidak menggunakan sound atau voice recording? Satu, ukuran filenya akan jadi sangat besar ketika kalian akan kalian akan upload nanti. Itu jadi perhatian utama. Karena voice atau sound itu makan makan apa ya? Itu bitnya lumayan gede gitu kan. Jadi akan menambah kapasitas berbagi metadatanya. Nah, di sini ada kelompokan, misalnya kelompokan nama playlistnya namanya apa, misalnya komputasi awan, terus kode kelasnya apa, terus strip 2024, judul videonya, nama tugasnya, nama labnya misalnya kayak yang tadi, misalnya getting started with Cloud Shell and G-Cloud gitu, pasang di situ, des spasi nama mata kuliahnya komputasi awan, terus kode kelas kemudian 2024. Deskripsi video, nama labnya apa,
dibuat sebagai tugas mata kuliah, terus ganti kode mata apa, kode kelasnya apa. Ini tugas tugas komputasi awan, tugas mata kuliah komputasi awan, terus kode kelasnya ini, terus ada nama dosennya. Kenapa saya minta melakukan hal ini? Pertama saya, itu akan jadi jejak digital kalian. Video-video yang kalian lakukan, yang kalian buat, kalian apa taruh di YouTube, itu akan kalau cuma naruh video doang, naruh video nih tentang pembuatan virtual mesin di apa di cloud. Kalau Google ngelihat itu nggak ada artinya. Algoritmanya Google ngeliat apa? Oh, video biasa, ya udah sama aja sama jutaan yang lain. Buat publik yang lain itu biasa aja. Tapi kalau kalian taruh di situ ada embel-embel tulisan nama mata kuliahnya apa, terus ada tugasnya apa, ada kode kelasnya, ada tahunnya, ada nama dosennya, itu akan jadi bukti jejak digital kalian. Itu metadata kalian sebenarnya. Sama kayak naruh gambar, kalau kalian main di HTML, naruh gambar, upload gambar, image apa picture gitu ya atau image gitu kan. Kalau HTML5 kan pakai picture gitu kan, tag-nya tuh. Kemudian kalian tidak menggunakan tanda ALT, alternate text ya kan. ALT kan alternate text. Maka mesin pencari atau sawon itu akan gambar apa nih? Udah nggak ada apa, nggak ada definisinya, nggak ada deskripsinya. Secara SEO jelek. SEO itu permainannya banyak gitu. Lalu mainan SEO bisa manipulasi apa? Saya bukannya sombong nggak, saya punya skrip buat manipulasi, buat mainan, lalu buat main-main ya, tanda kutip main-main di Google Image gitu kan. Dan salah satu yang pakai itu adalah Pemda Kota Bekasi itu. Itu salah satu klien saya itu. Itu ratingnya langsung naik di Google gitu. Nah, jadi sama kayak kalian naruh YouTube, kalau naruh video YouTube doang, nggak ada keterangan, udah sama. Siapa itu? Enggak. Apa bedanya yang bikin anak? Malah kalian yang bikin adalah kalian mahasiswa, mahasiswa teknik informatika. Dibuat ketika kalian sedang kuliah apa komputasi awal. Apa bedanya dengan yang bikin anak sekolah, anak SMP yang bikin recording? Gak ada yang tahu. Tapi kalau kalian taruh itu di situ, kemudian ngaku-ngaku lo kuliah, dosennya siapa? Ada nama dosen ini, dicek. Nanti akan terkonfirmasi. Udah, itu akan jadi sebenarnya lebih kepada untuk menguatkan ini adalah jejak digital kalian, paham ya? Dan video itu nanti bisa kalian taruh sebagai portfolio project namanya itu, portfolio project. Jadi kalau saya ngasih tugas mahasiswa bukan sekedar tugas bikin video di upload buat gaya-gayaan, enggak. Harus punya makna, harus punya efek, apa harus punya impact gitu kan, punya dampak, bukan cuma punya akibat, tapi punya dampak. Kalau akibat itu kan cuma sesaat, momentum, momentum doang. Saya pengen tuh punya dampak. Dampak itu kan berapa jangka panjang, nggak akan pernah selesai. Ya sama kayak reaksi fisinya atom itu kan nggak pernah selesai sampai sekarang. Karena butuh jutaan tahun sampai dia tidak lagi bisa memecahkan diri kan. Kata siapa atom di Nagasaki udah selesai, belum selesai itu, masih ada. Buktinya banyak orang pada kena kanker, masih banyak orang pada kena radiasi ya. Emang belum selesai. Nah, saya kepengen dampaknya itu bisa jangka panjang buat kalian. Kalau tanya, Pak ada buktinya nggak Pak? Ada. Mahasiswa yang sekarang semester 7, ketika semester 5 mereka bikin lab ini, itu udah pada ngerasain. Ada yang ceritanya ngelamar kerja, bukan lagi ngelamar kerja. Ada yang cerita ke saya laporan hampir tiap hari dipanggil interview. Walaupun belum diterima, paling interview sampai psikotes, terus bolak-balik. Jadi berikutnya mereka tinggal, yaitu jangan tanya, dan mereka taruh itu di LinkedIn. Kalau kalian taruh di TikTok, percaya sama saya, siapa yang mau peduli? Di TikTok itu orang apa ya, orang kan buat orang rebahan. Tapi LinkedIn itu buat orang yang duduk, orang-orang yang serius, untuk bekerja, untuk profesional, untuk orang yang cari tenaga kerja. Kalian taruh profil kalian di sana, lengkapin. Tuliskan kalau kalian berhasil mengerjakan lab ini.
pamerin nggak apa-apa, harus itu pencapaian kalian, daftarkan sebagai portfolio sebagai proyek kalian, tulis boleh nggak, boleh, emang harus ini seperti itu. Kalian bikin narasi, bikin posting, ini pembuatan ini misalnya mengerjakan pembuatan load balancer di Google Cloud gitu kan, terus kalian arahin ke YouTube kalian, boleh nggak, boleh. Itu akan anggap keren ya, mahasiswa udah bisa bikin begini, gimana kalau udah lulus, percaya sama saya, kebutuhan tenaga cloud engineer di Indonesia itu tinggi, resource-nya nggak ada, sumber dayanya kurang. Umumnya kampus mengajar cloud computing selama ini yang saya tahu adalah teoritis, dosennya menghayal, mahasiswanya mimpi, udah. Dosennya cerita cloud computing ada yang namanya IS, ada yang namanya SAS, ada yang namanya PAS, terus begini-begini. Tapi ngerjain juga nggak pernah tahu, dosen juga nggak tahu cloud computing seperti apa. Ya pokoknya ada di awan, yang di awan apa? Pesawat. Ya udah, yang ada ya di awan apa? Duduk, ya udah. Hujan, ya kan nggak mungkin ada server di sana. Jadi kan akan tahu, oh cloud computing seperti ini. Cloud computing itu pada dasarnya adalah sebenarnya kalau saya ini adalah harusnya mata kuliah di semester 7 sih kalau saya boleh bilang, bukan di semester 5. Kenapa? Karena cloud computing itu kalian main jaringannya itu udah level advance itu. Sama kalian akan belajar router juga, belajar switch, tapi kalian nggak akan sadar kalau kalian belajar itu semua. Makanya kenapa belajar beginian, belajar cloud computing, saya akan menyarankan harus praktek langsung. Seperti itu. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Oh, udah jelas. Mau konfirmasi lagi Pak tentang Ya. learning pad-nya. Tadi kan pertama Uh-huh. di Computing Foundation Certificate, terus Uh-huh. Cloud Engineer Learning Pad, terus Uh-huh. Cloud Architect, Uh-huh. terus langsung ke Cloud Digital Leader gitu ya Pak? Oh, enggak. Oh enggak? Jadi urutan pertamanya maksudnya gini. Uh, ini ya. Yang pertama kalian pelajarin itu buat basic kalau belajar cloud computing itu adalah ini. Cloud Computing Foundation Certificate ini kan. Ini. Iya Pak. Nah, Terus ke dari sini ke Cloud Cloud Engineer, Engineering. Nah, Cloud Engineer ke Cloud Architect. Cloud Architect, ya. Nah, dari situ bebas tuh. Kalian mau masuk ke Oh, Cloud Developer, Cloud Architect, APIG, mau masuk Data Engineer. Kalau ini Cloud Digital Leader yang saya bilang tadi, ini opsional. Dia nggak ada urusannya ke sana kemari. Dia hanya umum aja sih, materi-materi umum kayak gitu. oke. Seperti Oke, itu. Oke. Kalau mau main data analitik, ini jadi kalian bisa kalau data analitik, misalnya tarik Pak, saya mau jadi data analitik gitu kan, atau jadi orang BI. Nah, kalian bisa main dari sini ke data analysis learning pad. Jangan langsung ke machine learning, babak belur nanti. Ini ke machine learning ini gabung apa? Saya belum nyusun sih polanya. Ini nyambungnya ke data engineer. Karena data engineer itu machine learning, data engineer sama data analytics itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau anaknya lagi kalian kalau misalnya ini kita ngomong ke, yang computing ya, yang terkait dengan dunia network enterprise kalian. Dari cloud architect, Pak saya mau terusin jadi engineer, bisa nggak? Bisa. Main ke sini dulu. Jangan masuk ke sini ya. Kalau mau main ke Pak, saya mau main ke security engineer. Mau main security engineer berarti kalian harus tetap melalui cloud architect dulu. Cloud architect, network engineer, terus ya kalau kuat ya langsung ke sini. Tapi jangan langsung, jadi urutannya network engineer baru ke security engineer. Ini kalau kalian tahu security engineer, ini kan ada sertifikatnya profesional security Google Professional Security Engineer. Aduh jangan tanya ini bayarannya berapa. Google sendiri nyari orang, Google sendiri nyari security engineer pakai dia bikin learning path dan bikin sertifikasi. Orang yang lulus kemudian di hire sama Google. Gila kan Google. Dia nyari karyawan adalah dia bikin learning path-nya, dia kasih kursusnya, dia kasih modalnya orang itu belajar, orang itu mau sertifikat, kalau perlu ini gue kasih vouchernya, begitu udah lulus, orang itu ngelamar ke Google, kalau orang itu masuk, diambil sama Google, selesai. Itu caranya Google nyari orang. Jadi jangan tanya, apakah Google bikin beginian buat jualan? Pada dasarnya Google nyari orang. Karena kebutuhan
dunia cloud computing bukan cuma swasta yang butuh, vendornya juga butuh orang soalnya. Terus kalau misalnya kalian pikir, Pak, saya kan belajar cloud computing, Google Cloud. Bisa nggak Pak kalau saya ngelamar buat apa perusahaan yang mintanya yang pakainya AWS? Bisa. Perusahaan yang pakai Alibaba gimana? Bisa. Percaya sama saya, karena mereka nggak peduli kalian mau sertifikatnya apa, kalian mau belajar di mana. Karena sebelum saya belajar sama Google, saya belajar pertama adalah di Alibaba Cloud. Saya punya 5 sertifikat dari Alibaba, asosiatas Alibaba, dalam waktu 6 bulan dan dapat semua. Dan saya punya puluhan aksara kode dari Alibaba. Saya bukannya pamer, tapi emang itu. Dan habis itu udah dilamar sana sini habis itu. Cuma karena saya bisa jadi dosen ya, sebelum saya mau ngajar gitu kan, belum kepikiran karena satu kondisinya masih pikiran pengen ngajar dulu karena baru mulai ngajar gitu. Jadi kalau kalian bisa ke Google Cloud Computing, kalian bisa ngelamar ke perusahaan yang walaupun mereka pakai AWS, Amazon Web Service, walaupun perusahaannya pakai Alibaba Cloud, walaupun perusahaannya pakai Huawei, perusahaannya pakai Oracle, percaya mas saya, sama isinya, konsepnya sama. Yang beda apa? Tampilan grafisnya yang beda. Bapak jangan menghayal. Saya akan bilang, saya udah nyobain semua. Huawei, Oracle, Google, Alibaba, AWS, sebutin. Saya udah nyobain semuanya. 5 perusahaan, 5 vendor computing di dunia, saya udah nyobain semua cloud-nya. Dan saya terdaftar di sana semua. Oracle saya instruktur, Huawei saya instruktur, ya saya udah nyobain infranya mereka. Google karuan. Alibaba, ya jangan tanya hubungan saya sama Alibaba itu seperti apa gitu kan. Saya masih main-main di server di sana, jadi saya bilang, kenapa saya bilang nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalian nguasain satu tapi matang, jangan nguasain satu tapi cuma secuil, terus nguasain yang lain secuil-cuil, jadinya percuma. Ini kalau kalian lihat di sini, saya belajar ini satu selesai dari cloud arsitek, saya ngeraba-raba, oh ternyata kemudian karena saya S2 saya di bisnis intelijen, maka saya ngambil data analitik dulu. Bisa data analis, kemudian saya nyambung ke sini, BI, Business Intelligence Analytics with Looker. Ini ada pekerjaan-pekerjaan juga yang nyari pakai ini. Ini kalau kalian mau bikin jadi API developer, kalian mau main di, nah ini DevSecOps ya, bukan DevOps lagi, tapi Developing Security Operational. Sederhananya, kalian bisa belajar apa aja. Pokoknya target saya adalah gini, kalian selesaikan dulu sampai di sini. Habis itu, yang ini kan opsional. Sebentar lah, paling pasti bisa. Karena materi yang di sini sebagian ada di sini, sebagian ada di GCCF, di foundation. Pak, saya mau ini Pak, mau jadi data engineer, silakan. Pak, saya mau nerusin saya mau fokus main jadi itu Pak, main API. Saya mau main di ini kan ada satu buat Azure itu kan, buat AWS. Pak, saya mau main ke database engineer Pak, ya nggak masalah, fokus aja kalian. Yang penting kuliah ini adalah pengenalan kalian di sini. Kalau kalian fondasinya nggak kuat, udah selesai. Pak, saya mau main di cyber security, ya silakan di sini ada. Mau main di machine learning Pak, ada, mainannya banyak di sini. Ya, saya tidak membatasi kalian harus ikut computing, enggak. Peluang kalian banyak. Pak, saya mau main di itu Pak, Gen AI Pak, GTVI, mau bikin mesin chat GPT saya sendiri, bisa nggak Pak? Bisa, ada di sini. Mainnya bisa main mulai dari apakah harus belajar juga saya mau belajar machine learningnya, nah ini kan advance nih. Nah ini levelnya kan Gen AI for Developer Learning Path, artinya kalian sebelum ke sini, kalian sudah masuk ke sini dulu, ini kan advance, ini beginnernya. Kalian harus belajar ke ini, developernya dulu. Emang di sini nggak disebutin urutannya, tapi dari yang saya pelajarin polanya, akhirnya ketemu polanya dan ya saya kerjakan sampai hijau-hijau, hampir semuanya begini hijau. Tadinya mas sebelumnya udah hijau semua nih, ini kan baru-baru, ini kan baru. Yang masih putih-putih ini yang baru nih, itu belum dikerjain. Ada yang baru mulai baca dulu. Itu ngerjainnya satu persatu. Jadi nggak langsung, jadi nggak ngacak satu selesai, udah ngerti baru pindah lagi.
habis dari network engineer saya mau belajar security, saya nggak bisa sebagai security security engineer kecuali saya belajar network engineer. Network engineer saya harus paham ke cloud arsiteknya dulu, arsitek saya mesti paham ke engineer-nya dulu. Ini kalau kalian bisa sampai ke sini aja nih, sampai sini aja nih gajinya, kalau bilang gaji ini gede, bukan gaji ya. Kita bilang bukan gaji ya. Indonesia kan gaji itu kan per bulan. Kalau secara global itu bayarnya per tahun dan bonus. Tapi kalau udah masuk sampai jadi arsitek, udah selesai. Udah tidur di rumah, jalan-jalan, modal laptop doang, ya bikin arsitek aja udah. Benar jadi arsitek di, ya arsitek, kerja kalian bikin arsitektur gitu kan. Orangnya kan arsitek. Ini kalian bisa main di bikin arsitek buat Alibaba bisa nggak? Bisa. Sekali lagi pertanyaan saya, konsepnya sama. Yang beda cuman beda tampilan grafis, beda merek, beda istilah. Udah, selebihnya sama. Kalau mau belajar ada yang lebih canggih, saya nggak akan bilang mana yang lebih canggih. Tersesuai dikira di endorse gitu kan. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Pak, kalau Cisco gimana Pak? Belajar jaringan Cisco? Wah, Cisco belajarnya mah enak banget. Karena saya buat kalian, kalau ada kesempatan ambil di digital talentnya Kominfo, kalian sebagai mahasiswa tuh bisa ikut itu tuh. Ambil, itu kesempatan kalian. Bukan sekedar SKPI ya, bukan sekedar syarat kelulusan pendamping ijazah, enggak. Portfolio, nih gambaran. Kalau kalian mau tahu dampaknya, sebelum tahu dampaknya, ini yang bisa kalian lakukan dengan eh, apa LinkedIn kalian. Ini contoh, ini LinkedIn saya. Ini abaikan nih open to work-nya nih. Saya emang suka iseng. Kenapa saya pakai open to work kalau sudah kerja gitu kan? Bukan apa-apa. Ini honeypot buat apa? Buat mencari kerja. Ini kan, kalian bisa ngintip siapa aja sih yang udah ngeliat profil kalian gitu kan. Contoh misalnya dari Undira, dari sini kan. Kan kelihatan semua nih. Tahu kalian semua siapa aja yang udah ngintip profil kalian gitu kan. Atau itu. Lebih dari itu, bukan mau pamer ininya. Kalian profil LinkedIn kalian, banyak orang pada bikin linknya cuma salah-salah. Sayang kalau sebenarnya salah-salah. Kalian bisa isi di sini profil kalian, about kalian. Nah, di sini saya taruh ini nih, link profil saya. Jadi orang kalau penasaran kan bisa melihat ini. Klik. Nah, bentar, masih loading. Nah, ini ini yang saya bilang ini. Public profile tuh yang ini. Jadi jangan pakai kode-kode E2 segala macam gitu ya. Itu kan apa namanya? Voucher itu. Ini sejak 2023 gitu kan. Jadi kalian pajang semua di sini pencapaian kalian. Bisnis apa aja yang kalian dapat. Karena saya ikut lomba gitu kan. Ini belum diupdate lagi. Udah sejak sakit udah gak kepegang lagi. Ini bisnis yang pernah kalian lakukan. Kalian bisa taruh di sini. Bahaya. Ini jangan tanya, scrolling bisa panjang. Ini ada ratusan, 400-an. Ya, balik lagi nih. Nah, ini yang mau saya nikah adalah kalian bisa pasang pencapaian kalian di sini. Misalnya kalian dapat sertifikasi apa gitu kan, pasang. Contoh ini saya dapat. Nanti jangan tanya, ini contoh ini Oracle Certified Professional Gen AI.
ini nilainya $245 atau $250 gitu kan. Believe it or not, saya dapat ini gratis. Kenapa ya? Emang lagi ada ya, saat kita mau apa main-main aja ke sana gitu kan. Sertifikat saya rata-rata boleh bilang semuanya gratisan sih, nggak ada yang berbayar. Ini dapat dari pelatihan CCNA, sertifikat dari Cisco. Nah ini yang Cisco-nya sendiri. Ini kan badges ini. Kalian bisa pasang di sini. Taruh sebenarnya yang saya bilang itu. Saya punya Alibaba ini. Punya 5 Alibaba. Ini Google Cyber Security profesional. Itu juga gratis ini. Kayak kalau udah mempelajari ini yang di Google Learning Path-nya di Google Skills Boost itu ada semua di sini semuanya. Jadi makanya ngerjain lagi kayak malas aja, kayak ngerjain 2 kali gitu kan. Ngerjainnya udah mabuk, kalau disuruh ngerjain 2 kali. Nah ini yang Alibaba saya pasang gitu kan. Nah ini beberapa yang saya bilang Apsara. Kalau di Google di Alibaba itu pakai namanya itu Apsara Clouded. Kalau di Google itu Badges. Contoh itu. Kalian pasang lah di situ. Terus, nah pengalaman. Kalian gak usah takut Pak. Lulus kuliah, dicari perusahaan minta aja pengalaman 5 tahun, pengalaman 20 tahun. Kan saya baru mulai kuliah. Iya. Terus pengalaman itu kan dari mana? Ya pas sejak bayi gitu aja kan. Emang kan banyak kan perusahaan kan gak masuk akal kan. Sederhananya kalau ada lowongan yang minta pengalaman 5 tahun, 10 tahun, usianya maksimal 30 tahun, pertama saya, itu tahayul itu. Itu bukan hoax lagi, itu tahayul itu perusahaan dari dimensinya Dajjal itu pastinya itu. Gak mungkin orang yang bikin begitu. Pak, perusahaannya ngamuk Pak, Bapak bilang tahayul Pak. Yang tahayul mana ada orang 30 tahun pengalaman, 20 tahun, pengalaman 10 tahun dari mana? Ngarang aja gitu kan. Kalian bisa tulis apa aja kalian tulis di sini. Cuma saya kurang bagus di sininya nih, saya nggak ngejelasin. Ya contoh pernah ngajar, pernah apa gitu kan. Terus pendidikan kalian tulis di sini. Nah yang penting juga kalian pasang semua, ada yang namanya tuh license and certification. Untuk di sini yang terakhir yang dipasang itu kan ada 588, hampir 600 gini kan. Dia banyak kan dari Google ini. Ini dari Red Hat saya dapat apresiasi gitu. Kalian pasang ini. CCNA pasang. Ini saya dapetin sertifikat profesional essential dari Google, pasang. Ini gratis semua ya, jangan salah. Ini Coursera ini gratis ini. Ada yang pokoknya percayalah sama saya. Di sini nggak ada yang berbayar, gratis semua ini. Ini semuanya gratis. Ini semuanya gratis. Ini dari DQLab, saya top scorer di DQLab sampai sekarang. Pokoknya sering dapat, saya dapat bukan undangan sih, ya, semacam itu. Nah ini yang saya bilang ini, project kalian bisa pasang project kalian tadi, lab kalian pasang aja di sini, ceritain ngapain ini kan. Saya kan malas banget gitu kan orangnya. Ya udahlah. Yang penting yang ini aja nih kayak jadi urutannya yang terbaru di atas, yang paling lama di bawah gitu kan. Sekarang udah saya sensor, saya coba pasang yang waktu di Pertamina, terus ngapain. Nah ini yang saya bilang nih, saya pernah bikin website job vacancy, website lowongan kerja, itu pakai Google AdSense. Jadi kalau dibilang saya main AdSense, sudah main AdSense sejak kapan itu? Ini semuanya nggak ada, ini pakai saya bikin API script, bikin sendiri codingannya, terus pakai Yahoo Pipeline yang sekarang udah nggak ada. Job feed saya tarik semua, berikutnya otomatis terjadwal tanpa intervensi dan pengeluaran. Artinya apa? Saya bikin sekali, setup sekali, habis itu saya udah nggak kerja ngapa-ngapain. Yang saya tahu cuma satu, duitnya udah ada berapa. Udah. Terus bikin ketika orang main affiliate pakai WordPress, saya malah bikin
custom theme-nya buat WordPress gitu kan. Siapa yang dijual? Ngapain nggak jadi affiliate-nya Amazon? Dengan buat jualan gitu kan. Ini proyek-proyek yang pernah dikerjakan. Kalian pasang di sini semua. Buat apa? Itulah yang bakalan kalian bisa dapat peluang-peluang pekerjaan gitu kan. Kalian ikut dapat penghargaan, pasang. Ikut organisasi, pasang. Nggak usah takut, nggak usah malu. Tulis aja di situ. Skill kalian apa aja? Tulis aja udah, nggak usah pusing. Contoh, kalian pasang di Google. Misalnya labnya Google. Itu labnya misalnya tentang virtual mesin. Tulislah di situ virtual mesin. Tentang load balancer, tulis load balancer skill kalian. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Siapa yang mau permasalahin kalian? Kalau ini kan saya ngambil dari sertifikatnya kan. Ada tulisannya database, pasang database. Nah, ini kan karena sebagai instruktur. Nggak masalah, tulis aja di situ. Kalian, ini akan jadi nilai tambah karena nantinya itu yang akan membuat kalian dilirik sama pencari kerja. Saya akan tunjukin ya siapa yang udah ngubungin saya di sini. Apalagi tambah saya iseng open to work gitu kan. Ada aja yang nawarin kerjaan. Ini di sini sama di sini yang sering. Biasanya kalau awal minggu itu rajin di sini nih, penuh di sini. Minggu depan kayak itu tuh. Di messaging ini penawaran-penawaran. Jadi ke semakin banyak kalian bisa melengkapi profil ini akan menjadi daya tarik untuk mencari kerja, untuk meng-hire kalian. Jadi kalau berpikir, Pak, saya kan lulus kuliah, saya bisa naik jabatan. Naik gaji nggak? Naik gaji, Pak. Naik gaji berapa persen? 20%, 50% nggak nyampe. Lu pindah aja. Kenapa saya bilang itu? Kalian kalau kerja 3 tahun, naik gaji kalian nggak naik sampai 50%, pindah aja udah. Berarti perusahaannya nggak beres tuh. Kenapa? Orang 3 tahun mah udah tahu. Kalau saya bilang apa? Orang udah 3 tahun itu udah tahu kebanyakan. Sudah terlalu banyak tahu. Tuh ya. Saya kepengen kalian bisa, saya kalau ngajarin teknis, pasti kalian bisa lah. Itu YouTube-nya saya share. Kalau kalian mau, kali aja ada yang mau nyari contekan gitu kan. Tapi model yang sudah juga masih pasti udah pada ini sih, paling minta contekan. Ya sih nggak ada masalah. Tuh, channel YouTube saya, YouTube pribadi. Saya punya YouTube isinya cuma lab doang, gitu. Nggak ada yang lain. Yang tanya lab yang lain nggak apa, video apa nggak ada. Saya nggak intens di sosmed. Saya cuma senang berbagi. Kalau sharing foto aja. Foto linknya itu foto tahun 2018. Ini foto kuliah juga cuma satu-satunya ini. Sampai bosan tuh pihak kampus. Terakhir suruh foto lagi kan. Pandri, foto dulu Pandri. Iya foto. Kenapa Bang? Fotonya nggak ada yang baru Pak. Orangnya juga nggak berubah. Makanya fotonya diganti gitu kan. Nggak penting banget foto saya juga kan. Yang penting buat saya, kalau saya pribadi, yang penting bukan sayanya. Yang penting apa yang sudah saya bisa berikan itu buat saya lebih penting daripada siapa saya. Saya memang nggak penting. Makanya jangan cari saya di sosmed. Percuma nggak ada. Kalaupun ada, itu adalah bekas-bekas artefak zaman dulu. Artefak dulu bikin Facebook itu karena saya jualan. Karena saya bikin aplikasi yang terkonek ke Facebook. Saya dulu bikin Twitter itu bukan buat nge-tweet, enggak. Saya dulu bikin Twitter karena saya bikin aplikasi yang buat konekin dari web ke Twitter. Jadi buat sistem integrasi dengan Twitter gitu kan. Jadi yang nggak ada isinya, emang nggak ada isinya. Buat belajar bikin robot Twitter kayak gitu kan. Buat belajar API-nya kayak gitu. Aslinya saya nggak punya sosmed. Jadi kalau nyari kelebihannya orang nggak punya sosmed adalah, nah buat kalian ya, kalau kalian pengen dapat karir bagus, pengembangan diri lebih bagus, jangan terlalu banyak main di sosmed. Kenapa? Karena perusahaan makin besar perusahaan. Kalau kalian pengen dapat gaji 20 juta, 30 juta, percaya sama saya. Itu perusahaan yang berani bayar 20 juta,
itu berarti data pribadi kalian tuh diubek-ubek sama mereka tuh. Sosmed kalian itu social background checking kalian itu kalau di perbankan hadisnya kan BI checking, Bank Indonesia checking kan. Kalau di dunia pekerjaan, perusahaan yang ngasih angka lebih sebutlah 15-20 juta minimal gitu kan. Itu berarti background kalian udah ditak-atik gitu, udah diubek-ubek gitu tuh. Ini orang pernah ngomong apa di Twitter, ini orang pernah jadi apa, apakah jangan adalah huruf apa yang sebenarnya gitu kan. Nggak tahu juga kan. Mungkin, oh dia bukan huruf apa, dia hahihi gitu kan. Udah ketahuan gitu kan. Pesan saya, kalau kalian mau main sosmed, jangan menggunakan akun yang sama. Jangan menggunakan nomor telepon yang sama. Cuma hati-hati juga, walaupun berbeda, gampang di trackingnya. Percaya sama saya, itu gampang di track. Gitu. Udahlah. Cara yang aman adalah, kalian main TikTok gimana Pak? Nggak masalah main TikTok. Boleh nggak main TikTok? Silakan. Tapi jangan ngomongin pribadi. Pakai itu buat jualan. Pakai itu buat promosi diri kalian. Pak, saya mau naruh lab Google Cloud saya di itu ke Pak. Taruh aja nggak Pak, bombardir aja soalnya. Ketika orang pada pamer-pamer jalan-jalan ke bulan, pada halu gitu kan, kalian pasang lah, lihat nih, gue udah main cloud gitu kan. Itu akan jadi daya tarik tersendiri kan, walaupun emang bukan tempatnya. Nah, pesan saya kalian bisa manfaatin ini. Dari sekarang dikerjakan labnya. Saya udah ngecek beberapa dari kalian, ada yang sudah sana kemari ya. Maksudnya udah ada yang mengerjakan apa? Silakan, makanya saya ingetin, tolong kembali ke ini, kembali kemana? Ke fokusnya dulu gitu. Nah ini contoh ini buat yang public profile. Ini saya taruh di ini ya. Ini dibuang, jangan pakai ini. Tolong dirapiin, jangan saya ngerapiin ya, karena abis ini saya mau daftarin kalian ke apa, mau saya lapor ke Google. Ininya nggak usah, yang campaign gitu, query campaign itu nggak usah. Saya mau daftarin kalian ke Google, oh kalian ini udah siap untuk di onboarding. Kalau nggak salah tanggal 9 deh, saya lupa itu. Sorry kemarin saja mau lagi belum bisa. Ini juga kayaknya bentar lagi udahan ya, udah mulai kelayangan ini. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Apa udah jelas? Halo? Ya Pak. Pak, jelas Pak. Ya. Ya udah coba kita open cam dulu sebentar ya. Kalau saya nggak open cam, kita take picture dulu. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih banyak. Selamat istirahat, selamat malam selamat weekend. Belajarnya jangan ini ya, jangan kendor ya. Walaupun ini, insya Allah kalau tadi emang saya rencananya Sabtu ini saya mau ke kampus. Saya rencananya hari ini mau ke kampus, hanya kemarin kondisinya masih ada perdarahan, jadi ya jangan tanya rasanya kayak apa. Tidur itu rasanya saya pikir udah tidur 6 jam, katanya itu 1 jam bangun gitu kan. Bangun dengan kondisi basah kuyup, keringat dingin dan sakit, dan ternyata darahan lagi gitu kan. Ini nggak apa-apa sih, kayak saya pikir malam saya pikir kayaknya ini nggak bisa nih, saya nggak bisa berangkat ke kampus kan. Ini juga sebenarnya tadi pagi juga ada gambling sih, cuman udahlah bismillah, insya Allah bisa lah, paling tidak apa ya, daripada kalian kuliahnya jadi kayak e-learning terus gitu kan. Cuman nggak usah khawatir, percaya sama saya, nanti semua tuh bisa dikejar. Terus saya minta buat kalian tolong dilengkapin itu apa namanya, tugas mandiri dan tugas kelompok ini masih kosong ini. Iya. Ini di sini ini masih kosong nih, saya lihat ini.
tugas mendidik dan tugas kelompoknya. Tolong dilengkapin di situ. Paling tidak buat bukti kalau kalian tuh kuliah jadi administrasi di kampus kalian tuh ada gitu kan. Bentar ya, saya recording dulu recording ini. Recording stop. Jadi gini, udah aman ya. Kalian kerjakan itu. Bukan apa-apa. Nanti dievaluasi sama kampus. Kalau sama saya sih nggak terlalu permasalahin gitu. Karena target saya bukan di situ. Itu targetnya kampus. Beda, targetnya dosen dengan target kampus itu hal yang berbeda. Kalau kampus itu punya tekanan sampai, kan sekarang ada tekanan dari kementerian kan. Kalau saya target saya mah bukan nggak perlu dengan kepentingan kementerian, bukan. Saya ngelihat karena apa? Karena yang lihat langsung mahasiswa itu kan saya yang tahu kondisi mahasiswa saya. Apakah kampus tahu kondisi mahasiswanya seperti apa? Apakah kementerian tahu mahasiswanya seperti apa? Tapi kita mencoba untuk balance lah, bermain cantik. Kalian bikinlah itu, terserahlah kalian mau bikin case listening-nya apa, terserahlah kalian gitu kan. Ngarang-ngarang lah, pokoknya bikin lah gitu kan, latihan. Gak usah target harus jadi paper gitu, enggak, udah pokoknya bikin aja dulu, nanti kan sambil dirapihin. Daripada enggak sama sekali, karena kalau ketahuan, kalian juga yang terjadi masalah. Ntar dibilang, Andri, ini anakku bisa lulus, kalau kan nggak ngerjain begini-begini misalnya gitu kan. Ya apapun argumen saya, kalian akan tetap disorot nantinya kan. Ya, udah gitu aja dari saya. Selamat istirahat. Nanti ada kuliahnya Pak Boy ya di sini ya. Ya, Pak. Oke. Salam aja buat Pak Boy gitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Sehat ya. Yo, sama. Terima kasih, Pak.